pada situasi seperti ini kan harus ada langkah yang kita lakukan. Ya. Bayangin aja, setiap hari ada undang-undang kita bikin, mulai di tingkat pusat sampai perda. Hingga kemudian pada suatu masa ketika saya masih di Komisi 2 dulu, itu pemerintah Pak Gamawan Fauzi itu membatalkan 1.200 perda itu di seluruh Indonesia. Memang banyak perda yang aneh-aneh. Melarang, salah satunya adalah melarang anak perempuan atau perempuan berjalan di luar rumah di atas jam 6. Macam-macam gitu kan. Oke, harus ada yang bertanggung jawab. Pada situasi ini yang membuat saya kecewa sebagai orang yang berpikir bahwa situasi ini harus kita perbaiki, harus kita mitigasi adalah tak ada tindakan yang cukup dari pemerintah untuk memperbaiki itu. Janganlah tindakan. Bahkan pengakuan saja bahwa ini kerusakan itu tidak pernah kita dengarkan. Ya. Catatan Prof. Itu persoalan besar kita. Kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Dan orang-orang dulu dalam pemerintahan itu tidak pernah merasa ada beban yang mereka pikul untuk berlaku jujur kepada rakyat. Ini saja satu poin ini. Bagaimana ada satu persepsi bahwa saya ini jadi pemimpin harus jujur kepada rakyat. Dan itu dimulai dengan jujur pada diri sendiri. Jujur pada konstitusi, pada hukum, pada etika. Nah ini semua. Jadi pemerintah kita ini sudah kehilangan pilar. Pilarnya ini goyah semua. Konstitusinya goyah, hukumnya goyah, etikanya hampir tidak ada. Bayangkan hampir 80 tahun kita merdeka, pemerintahan tanpa etika. Pemerintah ini berjalan tanpa etika. Alamiah saja. Ya, kadang-kadang diingatkan ini melanggar etika. Oh iya ya, nanti minta maaf gitu loh. Atau iya ya tidak ada aturannya gitu loh. Jadi terbentuk satu semacam persepsi yang keliru bahwa segala sesuatu sepanjang tidak dilarang oleh aturan berarti boleh. Ini kan luar biasa simplifikasinya ini. Ya, sementara aturan kan tidak bisa mengatur semuanya. Ya, disitulah semacam ruang bagi etika untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak diatur oleh hukum, ya, tapi dianggap itu melanggar kesepakatan etis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah ini yang wisdom seperti ini yang tidak ada. Makanya sebenarnya perlu undang-undang tentang etika pemerintahan yang sampai hari ini tidak ada. Saya sudah perjuangkan itu sejak tahun 95. Mengenai perlunya undang-undang tentang etika pemerintahan. Maksud saya ada sanksi bagi seorang pejabat pemerintah pada semua level. Kalau dia berbohong kepada publik, kalau dia mengangkat seseorang dalam jabatan yang tidak memiliki kompetensi yang cukup, itu pengkhianatan pada rakyat. Coba Pak ya, misalnya Presiden, Anda tahulah siapa semua mereka itu, mengangkat seorang menteri, yang menteri itu tidak punya kompetensi sama sekali, tidak punya rekam jejak mengenai kepribadian dan integritasnya, itu sebenarnya melanggar etika. Karena apa? Karena dia memasang seseorang untuk mengurus kepentingan negara dan kepentingan publik tanpa integritas dan tanpa kompetensi yang cukup. Itu pengkhianatan kepada etika. Tapi sekarang kan tidak apa-apa. Semaunya saya diangkat orang. Diangkat jadi duta besar, diangkat jadi menteri, diangkat jadi pejabat-pejabat strategi di BUMN, di mana saja. Itu jadi jabatan-jabatan itu transaksional jadinya. Ya, dijadikan alat untuk bayar utang. Kamu karena berjasa dalam kampanye, karena kamu itu sudah memberi sumbangan ini, kamu diangkatlah jadi One Team Press, kamu diangkatlah jadi menteri, diangkat jadi duta besar atau di BUMN. Jadi negara itu malah diperkosa oleh para pemimpinnya sendiri dengan rekrutmen yang tanpa kompetensi dan tanpa integritas itu. Itu pengkhianatan pada hak rakyat, Pak. Rakyat kita berhak memperoleh pemimpin yang baik, berhak memperoleh pemerintahan yang baik. Itu hak mereka. Itu bukan hadiah buat mereka. Itu adalah hak. Untuk itu mereka berkorban semua. Ini kan kita merdeka semua tidak ada yang gratis. Ongkosnya kan besar sekali untuk bisa merdeka, bisa membuat negara ini. Kok Anda sewenang-wenang setelah masuk? Di mana Anda punya tanggung jawab pada semua pejuang-pejuang ini? Ya, ini Anda memberi mereka pejabat yang tidak bermutu. Kasihan rakyatnya tidak bisa protes. Ya, itu hak mereka, Pak. Mendapat pemimpin yang baik, mendapat pengelola dari kepentingan publik itu harus punya integritas dan punya kompetensi. Prof, maafkan saya tidak tahan untuk tidak bertanya tentang apa yang akan saya sampaikan ini.
Tadi Anda menyebutkan kita sudah 80 tahun merdeka, tapi kita tidak punya etika di dalam. Tidak ada kita punya standar kekuasaan. etika untuk mengatur negara dan pemerintahan. Saya buat menjadi lebih sederhana lagi. Ini 10 tahun ada rezim yang berkuasa. Dan harus kita akui, bohong kita kalau kita tidak merasakan itu. Bahwa kerusakan itu semakin parah. Kerusakan terbesar selama Republik ini adalah apa yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Saya mohon maaf, Prof. Tahun 2014, saya berada di dekat Pak Presiden ini. Ya. Kami merancang banyak hal waktu itu. Meskipun saya kemudian tidak masuk dalam kekuasaannya, saya ada di DPR. Tetapi saya harus mengatakan di sini bahwa nggak seperti ini yang kami rancang dulu, Prof. Maka kemudian pertanyaan saya itu begini, apa yang membuat kemudian Pak Jokowi itu menjadi begitu leluasa melakukan ini dan atau membiarkan ini dan atau menginisiasi ini, dan tidak mungkin kalau beliau tidak paham. Setidaknya beliau memahami tentang pemerintahan. Pernah loh menjadi wali kota di Solo, pernah loh menjadi gubernur di Jakarta meskipun hanya 2 tahun. Anda seorang ahli politik. Anda pernah berada pada kekuasaan yang sangat dominan, yang sangat otoriter. Untuk kemudian sampai juga pada masa reformasi itu. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, Prof. Dias, kenapa kemudian rezim ini hingga kemudian sampai pada tindakan yang luar biasa seperti ini? Saya tidak bisa buktikan dugaan saya, tapi saya menduga memang ini ada konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian menghadirkan Jokowi sampai kepada jabatan presiden. Kan itu sangat tidak masuk akal. Seorang wali kota di Solo, katakan itu masih wajar dapat jadi wali kota di Solo. Tapi dari Solo masuk Jakarta pun sudah tidak masuk akal. Bagaimana dengan pengalaman yang sangat minim di Solo, ya, bisa menang di Jakarta kalau bukan konspirasi yang bekerja? Dia tidak punya kapasitas pribadi untuk menangkan dirinya. Tapi ada semacam sindikat besar yang bekerja untuk itu, yang kemudian dia bisa, yang tidak masuk akal, bisa menang di Jakarta itu loh. Dan tidak ada sama sekali kemampuannya yang bisa membuat kita membenarkan bahwa dia pantas jadi gubernur Jakarta. Karena dia ketika menjadi gubernur Jakarta hampir tidak bekerja. Dia cuma belusukan. Ya, pernah saya katakan dulu di satu forum, ya, ketika dia gubernur Jakarta itu tidak pernah memimpin rapat sampai selesai. Memimpin rapatnya tidak pernah selesai. Menurut keterangan dari sekdanya waktu itu, yang kebetulan saya kenal. Bahkan oleh sekda itu dipuji-puji lah itu Ahok. Justru Ahok itu kalau memimpin rapat tuntas, ada keputusan dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Kalau Jokowi itu baru memimpin rapat sebentar dia sudah pergi karena harus belusukan. Kok bisa jadi gubernur? Banyak kasus di Jakarta yang dia tinggalkan. Cuma ini kan karena dia sudah menjadi tokoh, dia sudah terlanjur diidolakan oleh media massa, dibesar-besarkan apa segala, sehingga aparat hukum itu terhalang untuk memfollow up semua laporan-laporan yang masuk. Ya, ada banyak kasus di DKI itu yang dia tinggalkan. Ada saya bicara dengan jaksa tertentu yang menangani itu kasus, gitu. Sampai ada jaksa mau menangani kasusnya Jokowi di Jakarta itu harus dipindahkan keluar Jawa. Padahal dia sedang menangani itu di Kejaksaan Agung. Ini cerita dari jaksa yang saya kenal. Jadi memang dia dilindungi. Jadi yang saya bilang ada satu konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian dia menjadi presiden. Itu hampir tidak masuk akal. Dan dia ini jadi presiden pun kalau kita mau buka sejujurnya ya, yang saya tahu dari orang-orang dekatnya Prabowo, ya, sebenarnya dia itu menjadi calon gubernur, ya, DKI itu bukan karena keinginan Megawati yang sangat kuat. Itu Prabowo yang mendatangi Megawati supaya Jokowi dijadikan calon gubernur DKI. Waktu itu kan PDIP tidak cukup. Maka datanglah Gerindra menawarkan kita kerjasama untuk mencalonkan Jokowi sebagai gubernur DKI. Waktu itu visinya Prabowo adalah ini orang bagus di Solo, bisalah kita calonkan dia di Jakarta. Dan ada semacam entah apa informasinya, ada perasaan tidak puas dengan Fauzi Bowo waktu itu. Padahal sebelumnya kan Gerindra itu mendukung Fauzi Bowo. Nah ini dia mempengaruhi Bu Mega untuk mencalonkan Jokowi, termasuk mengambil Ahok sebagai wakil presiden. Nah, ini satu catatan, ini catatan etis yang harus kita ingat. Ya, itu Prabowo yang mendesak Megawati untuk dia bisa jadi gubernur DKI.
Bahkan menurut keterangan dari adiknya Pak Prabowo, Hashim, itu beliau membantu pembiayaan kampanye Jokowi dan Ahok itu untuk Jakarta. Nah, manusia yang tidak punya etika ini ketika Pilpres 2014 itu maju sebagai calon presiden melawan Prabowo, Pak. Di mana ini etikanya? Pertama, dia meninggalkan Jakarta yang belum 5 tahun. Dia berjanji kepada rakyat Jakarta bahwa dia akan bertahan sampai 5 tahun. Itu janji di muka umum oleh rakyat pada satu malam itu, di muka masyarakat itu. Dia tinggalkan. Dia melawan Prabowo yang sesungguhnya memberi kontribusi besar dia menjadi gubernur. Jadi memang manusia ini tidak punya etika. Jadi sudah negara yang tidak punya etika, masuk manusia yang tidak mengerti etika. Bagaimana tidak berantakan? Dia double kan, bertumpuk-tumpuk itu.